Alhamdulillah Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim walladzi hadana li tariqihil qawim wa faqqahana fi dinihil mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tusilna ila jannatin na'im wa takunu sababan linadhiri wajhil karim wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyyur raufur rahim sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ulil fadlil jasim. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah, segala puji dan syukur mari kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita sampai saat ini, detik ini seraya mulut ini berucap hamdalah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai saat ini. Dengan nikmatnya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan sholat Jumat dengan berjamaah. Semoga amal ibadah yang telah kita laksanakan dari pagi sampai siang ini diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada para sahabatnya dan umat kita selaku umatnya yang senantiasa mengikuti sunnahnya. Mudah-mudahan kelak yaumil akhir nanti kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah-jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan siang ini khatib berwasiat untuk khatib pribadi dan untuk seluruh jamaah. Mari kita bersama-sama selalu meningkatkan kadar ketakwaan dan keimanan kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti imtisalul awamir wasdinabun nawahi, melaksanakan perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Juga takwa yang menumbuhkan sifat sabar dalam diri kita, bahwa sejatinya setiap yang Allah berikan kepada kita berupa ujian hanya menguji sejauh mana untuk keimanan dan ketakwaan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang beriman, apabila musibah itu datang kepadanya, seraya mulutnya langsung berucap inna lillah wa inna ilaihi raji'un, semua dari Allah pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah, manusia adalah makhluk yang Allah ciptakan dengan bentuk yang terbaik. Ia diciptakan dengan fisik yang sempurna. Ia diberikan akal, rasa, karsa, kehendak dalam dirinya. Manusia dibedakan dari makhluk-makhluk yang lainnya. Seperti halnya malaikat diciptakan hanya memiliki akal tanpa diberikan syahwat dan nafsu. Kemudian Allah menciptakan hewan hanya dibekali syahwat, sehingga hidupnya hanya mengikuti keinginan kebutuhan hidupnya, makan, minum, berhubungan badan dan lain sebagainya. Itulah hewan.
Kemudian Allah menciptakan syaitan, diciptakan hanya menuruti hawa nafsu, sehingga sepanjang hidupnya selalu ingkar akan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah, manusia sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Ad-Din ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin, manusia diciptakan dengan segala bentuk karunia yang dikurniakan hampir sama dengan malaikat, hewan dan setan. Tapi dalam manusia Allah berikan akal pikiran, Allah berikan syahwat, Allah berikan hawa nafsu. Oleh karena itu kehidupan manusia lebih dinamis, karena manusia berjuang dalam tarikan antara ketiganya. Manusia bisa menjadi malaikat hanya karena tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia bisa menjadi hewan seperti hewan, balhum azal, bahkan lebih sesat daripada hewan, hanya mengikuti syahwatnya saja. Bahkan manusia bisa menjadi seperti hewan karena mengikuti hawa nafsu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai makhluk ciptaan dalam bentuk terbaik, manusia dikaruniakan kepadanya 4 hal sebagai permata di dalam dirinya. 4 permata ini disebutkan oleh Rasulullah SAW. Itu dikutip di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Qala Rasulullah SAW, arba'atu jawahir fi jismi bani Adam, yuzannuha arba'atu asya'a, amma al-jawahir fal aqlu wad dinu wal haya wal amal salih. Yang artinya Rasulullah SAW pernah bersabda, ada 4 permata dalam tubuh manusia yang dapat hilang karena 4 hal. Amal jawahir yang disebut dengan permata itu, yang pertama fal aqlu, akal. Wad dinu, yang kedua adalah adanya agama di dalam dirinya. Wal haya, kemudian rasa malu. Wal amal salih, amal yang salih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akal adalah alat untuk memahami agama. Agama adalah rambu-rambu atau aturan yang memberikan arah manusia. Sifat malu adalah pengendali, dan amal salih adalah buah dari akal, memahami agama, pengendali dari sifat rasa malu tadi. Akal menjadi pemimpin dalam tubuh manusia, memahami mana yang hak dan mana yang batil, mana yang patut dan mana yang tidak, mana yang harusnya jalan diambil dan mana yang seharusnya jalan yang seharusnya tidak diambil. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimahullah, Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Nasaihul Ibad mendefinisikan akhlak sebagai berikut: jawahal ruhaniyun khalaqahu Allah Ta'ala muta'allaqun bi badlil insan yu'raful bihil haq wal batil. Permata ruhaniyah yang Allah ciptakan di dalam diri manusia, yang ada di dalam diri manusia, itu gunanya yu'rafu bihil haq wal batil, untuk mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Itulah yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Ma'asyiral muslimin jamaah yang rahmatullah, kedua permata yang ada di dalam diri manusia adalah agama. Agama adalah aturan atau norma yang mengarahkan akal manusia untuk menerima hal-hal yang baik, layak dan pantas. Kemudian agama juga menjadi pedoman bagi kita bagaimana mengendalikan hawa nafsu yang Allah titipkan kepada kita. Kemudian akal yang sehat akan mengarahkan kita dapat menerima agama yang hanif, yang lurus,
yang mampu memberikan ketenangan dalam hati ketika kita dalam berdoa menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian rasa malu, al-haya, sifat yang dikembangkan oleh agama, mengendalikan perilaku manusia yang dapat membedakan kita dengan hewan ataupun syaitan. Oleh karena itu Ibnu Hajar al-Asqalani membagi malu dalam dua hal. Pertama, hayyun nafsi, yang kedua hayyun imani. Hayyun nafsi itu rasa malu yang diberikan kepada setiap manusia. Sebagai hal contohnya, dia merasa malu kalau tidak memakai baju. Kemudian yang kedua hayyun imaniyun. Yang disebut dengan hayyun imaniyun itu adalah ayyamna'allahul mu'min min fi'lil ma'asi khaufan minallah. Ketika seorang mukmin mampu mencegah dirinya untuk berbuat maksiat karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada di dalam dirinya rasa takut karena takut siksa neraka, ancaman yang Allah berikan kepada pelaku orang yang berbuat maksiat, maka itu tandanya orang tersebut ada di dalam dirinya yang disebut dengan imani dalam diri, rasa malu yang betul-betul tertanam di dalam diri. Hayyun imani. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah, sifat ini hanya diberikan kepada orang mukmin, tidak kepada selain orang mukmin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya Rasulullah memberikan nasihat kepada para sahabat dalam hadisnya, al-haya minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Malu untuk berbuat maksiat, malu kalau saya tidak sholat berjamaah, malu kalau saya tidak ikut ngaji, malu kalau saya tidak bersedekah sedangkan keadaan saya banyak rezeki. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian permata yang terakhir yang Allah berikan kepada manusia yang harus kita jaga, yang harus kita miliki adalah amal yang saleh, yakni perbuatan yang patut, yang baik menurut kaidah agama. Amal saleh adalah buah dari kemampuan kita memahami agama yang baik. Ketika kita memahami agama yang baik, maka kita akan menjadikan seseorang yang muttaqin, yang betul-betul dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW dalam hadis yang tadi di atas mengingatkan kepada kita bahwa bahaya yang mengancam empat permata tersebut. Rasulullah mengatakan, fal ghadab yuzilul aqla, wal hasad yuzilud din, wat tama' yuzilul haya, wal ghibah yuzilul amal salih. Fal ghadab, marah itu menghilangkan akal kita. Permata yang ada di dalam diri kita, ketika kita marah, maka permata itu akan hilang dengan kita suka marah di dalam diri. Yang kedua yang akan hilang dengan empat perkara. Wal hasad yuziruddin, sifat hasad, hasud, dengki itu akan menghilangkan agama yang kita ada dalam diri kita. Makanya Rasulullah mengatakan orang yang iri dan dengki itu Allah akan tutup jalan rezeki. Para sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang akan diselamatkan oleh Allah ya, di dunia dan akhirat? Firman ya Rasulullah, mereka adalah orang yang tidak pernah iri dan dengki kepada saudaranya sesama muslim. La yahkidu ala hakikil mukhin, Rasulullah tidak pernah iri kepada saudaranya sesama muslim. Kemudian Rasulullah mengatakan, yakumul hasad, fa'idal hasad yakumul hasanat, kama taqulun nadar al-khadar. Jauhilah oleh kamu sifat hasad, iri dan dengki kepada saudara sesama muslim. Karena iri dan dengki itu akan menghilangkan amal ibadahmu seperti api membakar kayu, api yang membakar kayu bakar. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa tama', yang ketiga, serakah, izilul haya,
orang yang serakah, mengambil lebih banyak, tidak pernah mempentingkan orang lain yang lebih membutuhkan, maka akan menghilangkan rasa malu, permata di dalam diri. Yang terakhir, wal ghibah yuzilul amal salih, orang yang sering menggunjing, memfitnah, ngomongin orang lain, maka akan menghilangkan amal kebaikan yang selama ini kita pupuk dengan baik-baik, tapi bisa hilang dengan kita menggunjing orang lain. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah, semoga kita dapat mengoptimalkan permata yang ada dalam hidup kita menjadi insan pilihan dan masuk dalam kategori muttaqin, orang-orang yang betul-betul diberikan, diarahkan dalam ketakwaan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشيوخ المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الذي يذكركم واسألوا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. لي ولكم فيه الصبر.